Laila Safasrianti. Pada video kali ini, saya akan membahas atau mereview jurnal tentang analisis spektrofotometri UV vis dan FTIR dari senyawa hasil isolasi ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan salam. Jurnal yang saya review yaitu ditulis oleh Elanur Laila dan Tukiran dari Department of Symmetry Fakulti Mathematics and Natural Science State University of Surabaya. Pereview jurnal yaitu saya sendiri, Laila Safasrianti, dengan nomor induk mahasiswa 2143050009 dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dari Fakultas Farmasi. Dalam review jurnal ini yang akan saya bahas yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Abstrak dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui golongan senyawa dari hasil isolasi ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan salam dengan menggunakan spektrofotometri UV vis dan FTIR. Ketika sudah dilakukan isolasi dan dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV vis dan FTIR, pada spektrofotometer UV vis menunjukkan adanya serapan pada 217 nanometer yang merupakan gugus kromofom, dan pada 270 nanometer yang menunjukkan adanya ikatan rakap. Hal ini didukung oleh hasil dari spektrofotometer FTIR yang menggunakan gugus fungsi aromatik, dan golongan senyawa yang terdapat pada isolat adalah senyawa golongan fenol. Pendahuluan dari jurnal ini yaitu tumbuhan salam merupakan salah satu tumbuhan dari genus Zygium dan salah satu tumbuhan tingkat tinggi yang mudah tumbuh di daerah tropis. Diketahui bahwa genus Zygium mengandung senyawa metabolit sekunder yaitu dari golongan flavonoid, alkanoid, tanin, dan terpenoid yang digunakan di dalam dunia pengobatan. Pada bagian daun salam telah diketahui mengandung senyawa fenolik yang dapat berpotensi sebagai antioksidan dan juga mengandung senyawa golongan tanin yang berpotensi sebagai obat diare. Metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu ada rimpang kulit batang tumbuhan salam, metanol dan enheksan, kloroform dan aquades. Terakhir ada silika gede dan plakat KLT dengan nomor GF254. Sedangkan alat yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu ada pisau, gilingan, lampu UV, neraca analitik, kertas saring, toples, oven, pipet tetes, spatula, corong buncer, elemen berparu, evaporator, alat kromatografi, dan instrumen UV vis dan FTIR. Prosedur penelitian yang pertama yaitu ada persiapan sampel ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan salam, yaitu rimpang kulit batang tumbuhan salam dibersihkan lalu dipotong kecil-kecil dan dikeringkan. Kemudian dihaluskan dengan cara digiling hingga menjadi serbuk halus berwarna coklat kemerahan. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap ekstraksi. 1 kg simplicia sampel dimaserasi dengan pelarut metanol untuk mendapatkan ekstrak metanolnya. Dengan cara serbuk kering dimasukkan ke dalam wadah plastik lalu direndam dengan metanol 80% selama 24 jam. Ekstrak yang dihasilkan disaring menggunakan corong buncer dan kertas saring. Fitrat yang diperoleh diuapkan melalui vakum rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius sampai volume tinggal sepertiga dari volume awalnya. Hasil yang diperoleh yaitu ekstrak kental metanol dari sampel. Ekstrak kental metanol tersebut dipartisi dengan pelarut enheksan, lalu ekstrak metanol yang telah dipartisi dengan enheksan dipartisi kembali dengan menggunakan pelarut kloroform. Dan ekstrak kloroform yang diperoleh dipekatkan dan diuapkan melalui vakum rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius sampai volume tinggal sepertiga dari volume awalnya. Hasil dan pembahasan. Pemisahan senyawa. Hasil yang pertama yaitu sebanyak 10 gram ekstrak kental kloroform kulit batang tumbuhan salam dipisahkan dengan teknik HCV melalui fase gerak enheksan, kloroform, metanol secara bergantian. Gambar 1 menunjukkan hasil pemisahan dengan teknik HCV tersebut mendapatkan hasil 23 fraksi. Gambar 2 menunjukkan hasil dari pemisahan yang telah dilakukan dengan KLT penggabungan fraksi. Fraksi menjadi 5 fraksi. Hasil selanjutnya dapat dilihat pada gambar ketiga atau gambar di atas, hasil dari penggabungan. Maka fraksi A3 dan A4 dilakukan kembali pemisahan dengan teknik KKG menggunakan elemen enheksan, kloroform, dan metanol.
Hasil selanjutnya yaitu pemisahan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada fraksi nomor 16 sampai 31 setelah dilakukan pemantauan dengan KLT dengan eluen enheksan, kloroform, metanol, pola noda yang didapatkan yaitu tunggal, sehingga dapat diduga bahwa senyawa yang dihasilkan ialah senyawa murni. Isolat yang diperoleh kemudian dilakukan identifikasi dengan menggunakan spektrofotometri UV vis dan FTIR. Gambar 4 atau gambar di samping itu menunjukkan hasil panjang gelombang 270 nanometer dan 217 nanometer. Hal itu berdasarkan pengukuran menggunakan spektrofotometri UV vis. Hasil yang terakhir yaitu dapat dilihat pada gambar di samping atau gambar 5 menunjukkan hasil spektrum inframerah dengan adanya gugus min OH atau aromatik yang mendukung bahwa isolat merupakan suatu senyawa golongan fenolik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari review jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa isolat dari ekstrak kloroform kulit batang tumbuhan salam mengandung senyawa golongan fenolik. Sarannya, untuk penelitian selanjutnya jangan menggunakan teknik ini kembali, lakukan dengan teknik lain yang lebih spesifik.